Serangan rudal Rusia kacaukan jalur logistik militer Ukraina. Ці дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Перше було 2 доби. 2 доби припинення вогню на цій території вдалося вивезти вже більше 100 цивільних, жінок, дітей, перш за все, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на Азовсталі. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть в Запоріжжя завтра вранці. Дай Бог, щоб все це не зірвалося, а там їх зустріне наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивезення людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о 8 ранку. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо. Serangan rudal Rusia di berbagai wilayah Ukraina menargetkan kemampuannya mengangkut pasukan dan senjata yang dipasok Barat, serta peralatan ke garis depan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan hal ini pada Senin 5 Desember 2022 seiring serangan Moskow yang terus berlanjut di Ukraina. Pejabat Kiev melaporkan gangguan pasokan listrik di ibu kota dan beberapa wilayah. Benda-benda energi di wilayah Kiev, Vinnytsia dan Odessa rusak akibat serangan hari Senin, menyebabkan pemadaman listrik, ungkap Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal. Ada juga laporan tentang pemadaman total di wilayah Sumy, serta gangguan sebagian di Cherkasy, Kharkov, Kryvyi Rog, Kirovograd, Nikolaev, dan Zhytomyr. Beberapa sasaran diserang di Dnipropetrovsk. Selain pasokan listrik dan air di kota-kota besar, kerusakan pada jaringan listrik telah sangat menunda lalu lintas kereta api di seluruh Ukraina. Ini adalah tujuan serangan yang dinyatakan menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataan pada Senin, Moskow mengatakan pihaknya melakukan serangan besar-besaran menggunakan pembom strategis. Menurut Rusia, serangan itu bertujuan mengganggu transportasi pasukan Ukraina serta senjata, peralatan, dan amunisi yang dipasok Barat ke garis depan dengan kereta api. Semua 17 tujuan yang ditugaskan telah tercapai, paper Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan mendadak itu berlanjut meskipun ada serangan oleh drone Ukraina di lapangan terbang Rusia di wilayah Saratov dan Ryazan. Keduanya lebih dari 500 km di dalam Rusia pada Senin pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 3 tentara tewas dan 4 terluka ketika puing-puing dari drone yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara berdampak pada fasilitas tersebut. 2 pesawat dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Rusia mulai menyerang sasaran infrastruktur Ukraina pada awal Oktober setelah bom bunuh diri yang diorganisir Kiev merusak sebagian jembatan Crimea. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz pekan lalu, meski Moskow telah lama menahan diri untuk tidak mencapai target tertentu, serangan seperti itu menjadi perlu dan tidak dapat dihindari sebagai reaksi terhadap serangan provokatif Kiev terhadap infrastruktur sipil Rusia. Pejabat Kiev melaporkan gangguan pasokan listrik di ibu kota dan beberapa wilayah. Benda-benda energi di wilayah Kiev, Vinnytsia dan Odessa rusak akibat serangan hari Senin, menyebabkan pemadaman listrik, ungkap Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal. Ada juga laporan tentang pemadaman total di wilayah Sumy, serta gangguan sebagian di Cherkasy, Kharkov, Kryvyi Rog, Kirovograd, Nikolaev, dan Zhytomyr. Beberapa sasaran diserang di Dnipropetrovsk. Selain pasokan listrik dan air di kota-kota besar, kerusakan pada jaringan listrik telah sangat menunda lalu lintas kereta api di seluruh Ukraina. Ini adalah tujuan serangan yang dinyatakan menurut Kementerian Pertahanan Rusia.
Dalam pernyataan pada Senin, Moskow mengatakan pihaknya melakukan serangan besar-besaran menggunakan bom strategis. Menurut Rusia, serangan itu bertujuan mengganggu transportasi pasukan Ukraina serta senjata, peralatan, dan amunisi yang dipasok Barat ke garis depan dengan kereta api. Semua 17 tujuan yang ditugaskan telah tercapai, paper Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan mendadak itu berlanjut meskipun ada serangan oleh drone Ukraina di lapangan terbang Rusia di wilayah Saratov dan Ryazan. Keduanya lebih dari 500 km di dalam Rusia pada Senin pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 3 tentara tewas dan 4 terluka ketika puing-puing dari drone yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara berdampak pada fasilitas tersebut. 2 pesawat dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Rusia mulai menyerang sasaran infrastruktur Ukraina pada awal Oktober setelah bom bunuh diri yang diorganisir Kiev merusak sebagian jembatan Crimea. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz pekan lalu, meski Moskow telah lama menahan diri untuk tidak mencapai target tertentu, serangan seperti itu menjadi perlu dan tidak dapat dihindari sebagai reaksi terhadap serangan provokatif Kiev terhadap infrastruktur sipil Rusia. Pejabat Kiev melaporkan gangguan pasokan listrik di ibu kota dan beberapa wilayah. Benda-benda energi di wilayah Kiev, Vinnytsia dan Odessa rusak akibat serangan hari Senin, menyebabkan pemadaman listrik, ungkap Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal. Ada juga laporan tentang pemadaman total di wilayah Sumy, serta gangguan sebagian di Cherkasy, Kharkov, Kryvyi Rog, Kirovograd, Nikolaev, dan Zhytomyr. Beberapa sasaran diserang di Dnipropetrovsk. Selain pasokan listrik dan air di kota-kota besar, kerusakan pada jaringan listrik telah sangat menunda lalu lintas kereta api di seluruh Ukraina. Ini adalah tujuan serangan yang dinyatakan menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataan pada Senin, Moskow mengatakan pihaknya melakukan serangan besar-besaran menggunakan bom strategis. Menurut Rusia, serangan itu bertujuan mengganggu transportasi pasukan Ukraina serta senjata, peralatan, dan amunisi yang dipasok Barat ke garis depan dengan kereta api. Semua 17 tujuan yang ditugaskan telah tercapai, paper Kementerian Pertahanan Rusia. Serangan mendadak itu berlanjut meskipun ada serangan oleh drone Ukraina di lapangan terbang Rusia di wilayah Saratov dan Ryazan. Keduanya lebih dari 500 km di dalam Rusia pada Senin pagi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, 3 tentara tewas dan 4 terluka ketika puing-puing dari drone yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara berdampak pada fasilitas tersebut. 2 pesawat dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Rusia mulai menyerang sasaran infrastruktur Ukraina pada awal Oktober setelah bom bunuh diri yang diorganisir Kiev merusak sebagian jembatan Crimea. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz pekan lalu, meski Moskow telah lama menahan diri untuk tidak mencapai target tertentu, serangan seperti itu menjadi perlu dan tidak dapat dihindari sebagai reaksi terhadap serangan provokatif Kiev terhadap infrastruktur sipil Rusia.